Firman hari ini adalah Kejadian pasal 30, ayat 16-24. Mari kita baca bersama. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isahar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkata ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Amin. Akhirnya kedua perempuan itu bertemu. Lea dan Rahel, yang berada dalam hubungan yang tegang, selama ini tidak pernah bertemu langsung untuk berkelahi atau berbicara di dalam Alkitab. Dalam nas hari ini, akhirnya kedua perempuan itu saling berbicara, dan muncul adegan di mana mereka saling bertemu. Pada bagian akhir nas yang lalu, putra sulung Ruben menemukan buah dudaim di padang. Buah dudaim adalah tanaman yang tumbuh di wilayah Mediterania, dan akarnya dikenal berbentuk seperti manusia. Oleh karena itu, meskipun ini adalah tanaman yang sama sekali berbeda, saat melihat buah dudaim ini, saya teringat akan ginseng, karena akarnya adalah tanaman yang berbentuk manusia. Dan ini seperti makanan penambah stamina, dan buah dudaim khususnya adalah tanaman yang dikenal memiliki khasiat obat terkait persalinan, yang membantu dalam mengandung anak. Rahel meminta kakaknya untuk memberikan buah dudaim yang dibawa oleh Ruben kepadanya. Demikianlah percakapan dimulai. Ini adalah firman di ayat 15, mari kita baca bersama. Kata Lea kepadanya, "Apakah belum cukup lagi bahwa engkau telah mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil buah dudaim anakku?" Jawab Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Terhadap permintaan Rahel untuk buah dudaim, Lea memberikan reaksi yang cukup keras. Ia menuntut, "Apakah belum cukup lagi bahwa engkau tahu telah mengambil suamiku?" Sambil menyindir, "Sekarang pula mau mengambil buah dudaim yang diberikan anakku kepadaku?" Atas reaksi keras Lea, Rahel mengusulkan sebuah tawaran. "Sebagai ganti buah dudaim, biarlah suamiku tidur denganmu malam ini." Jika kita pikirkan sekarang, ini adalah transaksi, tawaran yang sangat tidak masuk akal. Alkitab diam mengenai bagaimana jawaban Lea, tetapi tampaknya transaksi ini berhasil. Karena pada malam itu, Yakub tidur dengan Lea, dan persalinan Lea dimulai kembali. Transaksi yang terjadi di antara kedua orang itu mungkin terlihat wajar jika dilihat dari sisi manusiawi. Lea yang tidak memiliki kesempatan untuk bertemu suaminya meskipun ada buah dudaim, dan Rahel yang meskipun bersama suaminya, tetapi mengalami kesulitan untuk mengandung. Terjadinya transaksi seperti ini di antara kedua orang ini, jika dilihat dari sisi manusiawi, tampaknya bisa dimaklumi. Karena bagi seorang perempuan, muncullah kesempatan untuk bertemu suaminya. Dan bagi perempuan yang lain, ia mendapatkan tanaman obat yang dikenal membantu dalam mengandung. Entah karena transaksi ini, hal baik terjadi pada kedua perempuan itu. Lea melahirkan putra kelimanya, Isakar, lalu langsung melahirkan putra keenamnya Zebulon, dan bahkan mendapatkan seorang putri bernama Dina. Dan akhirnya, kabar baik juga datang untuk Rahel. Akhirnya Rahel pun melahirkan putra pertamanya. Dan Rahel menamai anak yang telah lama ditunggu-tunggu itu Yusuf. Kedua perempuan ini awalnya adalah saudari yang seharusnya menjadi orang terdekat di dunia. Namun, sejak suatu saat, mereka menjadi orang yang paling jauh. Dalam Kejadian pasal 30 ayat 1, tercatat bahwa Rahel cemburu kepada kakaknya, dan ia bahkan mengucapkan kata-kata pedas kepada suaminya. "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Lea pun tidak kalah. Dalam nas hari ini, Lea dengan tajam menuduh adiknya di hadapannya, "Engkau telah mengambil suamiku." Hubungan yang saling bertentangan secara tajam ini perlahan-lahan memasuki fase rekonsiliasi dalam nas hari ini. Meskipun tidak terlihat begitu akrab, Alkitab mencatat adegan di mana mereka berbicara untuk pertama kalinya.
dan menceritakan kisah di mana hal baik terjadi pada keduanya. Suami kembali kepada Lea. Tidak diketahui berapa lama Yakub tinggal bersama Lea. Tetapi setidaknya, Lee menghabiskan waktu bersama suaminya cukup lama untuk melahirkan 2 orang putra lagi dan seorang putri. Bagi Rahel, seorang putra datang. Alasan mengapa ia tidak bisa merasa puas meskipun suaminya selalu ada di sampingnya. Alasan mengapa ia selalu hidup dalam kekurangan adalah karena putra ini. Dan kini, dalam kehidupannya datanglah seorang putra yang akan menyelesaikan semua masalah. Meskipun ia tidak melahirkan banyak anak seperti Leah, namun putra pertama yang tidak dapat ditukar dengan apapun telah lahir. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini benar-benar terjadi karena tanaman yang ditemukan Ruben di padang? Karena tanaman itu. Alkitab menjelaskan alasan mengapa masalah kedua perempuan itu terpecahkan sebagai berikut. Pertama, mari kita baca bersama firman di ayat 17. Allah mendengarkan permohonan Leah. Leah mengandung, lalu melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Alkitab mengatakan bahwa alasan mengapa hal baik terjadi pada Leah adalah karena Allah mendengarkan permohonan Leah. Singkatnya, bukan karena sesuatu atau karena seseorang, melainkan karena Allah. Tuhan adalah penyebab berkat. Ini adalah kabar persalinan yang telah terputus untuk sementara waktu setelah melahirkan putra keempatnya, Yehuda. Leah bahkan telah menggunakan cara mencoba melahirkan anak melalui hamba perempuannya, seperti adiknya Rahel. Baginya, yang telah seperti itu, kini ia mendapatkan 2 orang putra lagi dan seorang putri adalah karena Tuhan telah mengabulkan permohonannya. Tuhan adalah penyebab berkat. Bagaimana dengan Rahel? Apakah Rahel berbeda? Rahel juga sama. Mari kita baca bersama firman di ayat 22. Maka Allah memperhatikan Rahel, ia mendengarkan permohonannya, lalu membuka kandungannya. Akhirnya kandungan Rahel terbuka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini juga karena Tuhan mendengarkan permohonan Rahel. Alasan mengapa sang kakak Leah dapat mulai melahir kembali, dan alasan mengapa sang adik Rahel dapat melahirkan putra pertamanya untuk pertama kalinya adalah sama. Alkitab mengatakan, karena Allah mendengarkan permohonan mereka. Penyebab berkat hanyalah Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan permohonan kita, dan ia adalah pribadi yang mengabulkan permohonan itu. Ini bukan karena khasiat dari hal-hal yang bersifat takhayul seperti buah dudaim. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa alasan mengapa hal baik terjadi pada mereka adalah karena Allah mendengarkan permohonan mereka. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar pagi ini menjadi pagi di mana Tuhan mengabulkan permohonan kita. Penyelesaian semua masalah ada pada Tuhan kita. Masalah tidak diselesaikan dengan obat-obatan takhayul, dan kesulitan kita tidak diatasi dengan cara-cara manusiawi. Penyelesaian masalah hanya ada ketika Tuhan mengabulkan permohonan kita. Namun kasus Rahel sedikit unik. Ada satu frasa lagi di depannya. Ayat 22 dimulai dengan, maka Allah memperhatikan Rahel. Sebelum mendengarkan permohonan, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan setiap jiwa. Anugerah ini lebih utama, Yusha'i Biu. Ungkapan Allah memperhatikan si Anu ini pernah kita renungkan sekali saat merenungkan kitab Kejadian. Di manakah itu? Yaitu dalam Kejadian pasal 8 ayat 1. Dalam kisah air bah Nuh, ketika air bah mencapai puncaknya, yaitu ketika air menelan seluruh daratan. Alkitab mencatat, Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ungkapan mengingat Nuh ini dan memperhatikan Rahel adalah ungkapan yang sama. Dalam bahasa Ibrani, itu adalah Vayiskor Elohim et Noah, yang berarti Allah mengingat Nuh. Dan dalam kasus Rahel, tertulis Vayiskor Elohim et Rachel. Kisah air bah Nuh dan kisah Rahel, di kedua tempat ini ada kesamaan seperti ini, yaitu Allah memperhatikan. Dan begitu Allah memperhatikan, yaitu begitu Allah mengingat, apa yang terjadi? Situasi itu mulai berbalik. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 1, begitu Allah mengingat Nuh, air yang menutupi seluruh bumi mulai surut. Dan dalam nas hari ini, begitu Allah memperhatikan Rahel, situasi Rahel mulai berbalik. Perempuan yang tidak bisa memiliki anak menjadi mengandung. Jika Allah memperhatikan, situasi kita bisa berbalik. Jika Allah memperhatikan, situasi kita bisa berubah. Saudara-saudari yang terkasih, cara agar situasi kita bisa berubah adalah jika Tuhan memperhatikan kita. Jika Tuhan memperhatikan kita, situasi kita bisa berubah. Bahkan di tengah situasi di mana masalah menutupi kita seperti air bah yang meluap. Bahkan dalam keadaan di mana kita telah kehilangan kekuatan untuk mencoba lagi karena kegagalan dan keputusasaan yang berulang-ulang. Jika Allah memperhatikan,
Jika Allah mengingat, masalah dapat diselesaikan dan situasi dapat berubah. Maka Allah memperhatikan Rahel. Ia mendengarkan permohonannya, lalu membuka kandungannya. Serahkanlah permohonan kita kepada Tuhan. Namun, sebelum kita menyerahkan permohonan kita kepada Tuhan, sebelum kita mengatakan permohonan kita kepada Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan? Tuhan sudah memperhatikan kita. Ia selalu memperhatikan kita. Pagi ini pun Ia sedang memperhatikan kita. Allah yang memperhatikan kita terlebih dahulu, yang mengingat kita terlebih dahulu. Karena Tuhan itulah titik balik kehidupan dan titik penyelesaian masalah akan dimulai. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar pagi ini menjadi pagi di mana Tuhan memperhatikan dan mengabulkan permohonan kita. Dan karena Tuhan itu memperhatikan, dan Tuhan itu mengabulkan permohonan kita. Karena Tuhan itu, saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda menikmati sepenuhnya berkat sebagai anak Tuhan.